Pagi hari di sawah dan ladang. Pagi menjelang siang, tepat pukul 10 pagi, Catur dibantu Widi di sawah menanam cabai dan menanam sayuran-sayuran lainnya. Salim tidak ikut karena harus mencari rumput. Sedangkan Wasis sendiri tadi pulang ke rumahnya. Sebentar lagi Wasis datang. Tur, beres. Udah tak tanam semua jagungnya. Semoga 3 bulan lagi bisa panen dan hasilnya bagus. Siap Kang. Ini juga sudah. Pupuknya habis Kang. Nanti Kang Widi beli ya kalau Kang Wasis datang. Aku tak masak. Sebentar lagi waktunya makan siang. Takutnya Sukar keburu datang. Iya Tur. Aku lapar lagi. Padahal tadi sarapan banyak. Gini ya kalau jadi buruh tani cepet lapar. Bentar lagi paling kulitku gosong. Padahal kemarenan aku pakai lulur perawatan. Nge-gym juga. Gak apa-apa Kang. Gak bakal gosong. Kalau Kang Widi pasti cemeng-cemeng manggis. Sehitam-hitamnya Kang Widi masih hitam kulitku. Haha, iya sih. Emangnya Sukar jam berapa datang? Katanya sih siang Kang. Pesawat take off jam 10-an. Makanya aku mau masak dulu. Katanya dia pengen ayam pedas. Iya Tur. Aku belanja lagi gak? Masih ada bahannya Kang. Kang Widi beliin es tebu aja. Disalim ya Kang. Ini uangnya. Ya. Nah, itu Wasis. Iya. Ada yang perlu dibantu? Ucap Wasis memarkirkan motor. Udah beres Kang. Anterin Kang Widi beli pupuk. Sama es tebu ya Kang. Aku mau masak. Takutnya bentar lagi Sukar sama Andri datang. Siap. Ya udah Tetur, aku pulang dulu mandi. Nanti kalau Sukar sama Andri udah datang, telepon aja. Ya Kang. Catur pun pulang ke rumah Sukar. Ya, sebelum memasak, tak lupa Catur merapikan kamar Sukar yang tadi pagi saat bangun belum sempat ia bereskan. Tapi untuk bagian rumah yang lain, Catur sudah membereskan dan membersihkannya terlebih dulu tadi pagi. Ya, Catur kini membereskan kamar, merapikan tempat tidur, sekaligus merapikan lukisan-lukisan Sukar yang masih tertata rapi. Dan ketika merapikan lukisan Sukar, Catur memperhatikan lagi lukisan Sukar yang melukiskan tentang saat pertama kali keduanya bertemu. Hingga rentetan peristiwa yang terjadi hingga kejadian terakhir saat keduanya kepergok sebelum akhirnya Sukar pulang ke Jakarta. Dan ternyata Sukar masih sempat melukisnya. Catur tersenyum melihat lukisan-lukisan Sukar dan dalam hati bertanya-tanya, mengapa Sukar datang di saat dia terpuruk dan gila? Dan mengapa orang seperti Sukar bisa tertarik pada Catur? Juga tertarik dengan kehidupannya. Padahal jika Sukar memang homo dan mencintai laki-laki, masih banyak pria tampan yang lebih dari Catur, yang pastinya akan mau dengannya. Tapi mengapa Sukar tertarik pada pemuda kampung dan gila sepertinya? Catur baru sadar jika Sukar bak malaikat yang didatangkan untuknya. Catur harus mensyukurinya. Catur mengelus lukisan Sukar saat keduanya berciuman pagi-pagi beberapa waktu lalu awal bertemu saat dia masih gila di hutan bambu sebelum kepergok ibu bapaknya. Entah mengapa Catur semakin rindu pada Sukar. Catur takut kehilangan orang yang tulus seperti Sukar dan takut tak bisa menemukan orang sepertinya lagi. Catur jadi ingat saat Catur memarahin Sukar, bahkan sampai sempat menendang lukisannya. Betapa sakit dan perihnya hati Sukar karena Catur. Meski Sukar sudah melupakannya, namun masih ada rasa penyesalan di hati Catur. Entah mengapa air matanya tak sengaja menetes di lukisan Sukar. Lalu Catur buru-buru mengelapnya. Untung saja air matanya tak merusak gambar lukisan Sukar. Catur lagi-lagi mengelus lukisan Sukar dan bernyanyi. Tutu sorote lintang, tutu sunyare ulian, hangison jaluk mongker lipe kunang. Hang penting piso madangi ati, tutu mergo rupane
Dudu mergo donyane hangison jaluk ya mung welase hang penting tulus teko atine ison sing geneng kaya pengene duwe demenan malah kelaran ison sing butuh manis janji dong pungkasane disulayani welas biasa hangsun karepi welas biasa hang teko ati, yang artinya bukan sinarnya bintang, bukan cahaya bulan yang aku pinta, cuma kelipnya kunang, yang penting bisa menerangi hati, bukan karena rupanya, bukan karena hartanya, yang aku pinta hanya cintanya, yang penting tulus dari hatinya. Aku tak ingin seperti dulu punya kekasih malah sakit. Aku tak butuh manisnya janji kalau akhirnya diingkari. Cinta biasa yang ku harapkan, cinta biasa yang dari hati. Seketika Sukar tiba-tiba muncul dari balik jendela. Welas sono ison koyo sun welas nyang riko, ojo riko kira welas iki sandiwara. Welas sono ison koyo sun welas nyang riko, ojo kira riko welas iki sandiwara. Mung riko nang mata hangkaton sempurna, nono maning wong liya. Sukar, kapan datang? Oh, aku sudah dari tadi ada di belakang jendela. Dan aku nguping mendengar kamu menyanyikan gending welas biasa. Ngomong-ngomong, kamu menyanyikan gending itu untuk siapa? Untuk Sukar, kapan datang? Teriak Widi membuyarkan percakapan keduanya. Dan Catur yang deg-degan pun buru-buru membereskan lukisan Sukar. Kang Widi, Kang Wasis, baru Kang. Loh, kenapa jalan kaki? Andre mana? Gak ikut ke sini? Ya, kan naik pesawat Kang sama Andre juga. Gak bawa mobil. Tadi diantar saudara dari kota, tapi udah balik. Terus Andre mana Kar? Tanya Wasis. Oh, tadi langsung ke rumah Kang Salim. Oh gitu. Tur, ini pupuknya. Es tebunya nyusul ya. Tadi Pak Mat baru buka. Tebunya masih diambil sama Salim. Salim belum pulang dari tadi, masih cari rumput sama tebu. Kamu belum masak kan? Belum Kang, ini mau masak. Ya udah, aku tak ke sanggar dulu. Tadi ditelepon ketua sanggar, sulingku datang. Oh, iya Kang. Kar, tak tinggal dulu bentar, sekalian beli es tebu. Iya Kang. Wasis dan Widi pun pergi lagi. Dan kini tinggal Catur dan Sukar berdua. Dan saling melempar senyum dari dalam dan luar jendela. Catur sedikit gugup, namun berusaha santai.
Ehm, Sukar, pasti kamu lelah dan lapar. Sabar ya, aku masak dulu. Tadi aku baru selesai beres-beres kamar. Masuklah, jangan berdiri di situ. Iya, Sukar pun berjalan dan masuk ke dalam rumah. Dan Catur seolah menyambutnya. Sukar, apa kamu haus? Kamu mau minum apa? Catur, kamu santai aja. Kamu bukan pembantu. Aku bisa mengambil dan membuat minum sendiri. Aku hanya ingin minum air dingin, ucap Sukar berjalan ke dapur dan mengambil air putih dingin. Sukar, aku masak dulu ya. Kamu pasti lapar. Iya, kamu mau masak apa? Kamu mau aku masakin apa? Apa aja. Aku kangen sambal buatan kamu. Tentu, aku juga akan membuatkanmu ayam pedas. Perlu dibantu? Tidak usah. Kamu cukup lihat saja dan tunggu sampai matang. Kalau begitu, aku mandi dulu ya. Gerah. Iya. Sukar pun masuk ke kamar dan Catur mulai mengolah bahan-bahan masakan. Memotong-motong bahan makanan seperti sayuran, cabai, dan bawang. Dan ketika sedang asik memotong, Sukar kembali melewati Catur dengan hanya memakai handuk di bawahnya saja dan hendak menuju kamar mandi. Lalu mata keduanya bertemu dan saling melempar senyum. Entah kenapa Catur deg-degan melihat tubuh mulus Sukar. Oh, Catur! Teriak Sukar berlari menghampiri Catur yang tak sengaja memotong jarinya sendiri. Gak apa-apa Sukar. Seruput. Sukar menyedot dan menghisap ujung telunjuk Catur yang terluka. Hisapan Sukar jujur membuat Catur ngilu. Ngilu di hati dan ngilu di antara selakangannya. Catur teringat kejadian saat di Jakarta pagi itu. Sukar, sudah. Belum, tunggu sebentar. Sukar berlari ke kamarnya dan Catur mengusap dadanya dan bernafas besar. Jantungnya berdetak tak karuan. Lalu Sukar kembali membawa plester dan memplester jari telunjuk Catur. Dan Catur pun tersenyum. Kesuwun, podo-podo, lain kali hati-hati. Iya, mandilah. Aku akan memasakkan makanan yang enak untukmu. Ya, ucap Sukar akhirnya berjalan ke kamar mandi. Namun Catur tak berani menatapnya lagi. Catur lebih memikirkan bagaimana menurunkan batangnya yang kini masih tegak berdiri dan masih mengeras. Akibat hisapan Sukar pada jarinya tadi. Catur pun mencoba mengabaikannya dan kembali fokus memasak. Di warung Pak Mat. Di warung Pak Mat sendiri, Andre membantu Pak Mat membuka jualannya sembari menunggu Salim kembali. Karena sedari tadi tak kunjung pulang dan HP-nya ketinggalan di rumah. Jadi Andre tak bisa menghubungi. Dan Andre lebih memilih menunggu dan membantu Pak Mat menyiapkan jualan. Dan Pak Mat sendiri sudah berkali-kali melarang Andre untuk tidak membantunya. Namun Andre merasa senang membantu Pak Mat seperti membantu orang tua sendiri. Entah mengapa Andre merasa Pak Mat baik sekali kepadanya. Bahkan di awal kedatangannya, Pak Mat memeluk dan mengatakan rindu kepadanya. Andre senang sekali. Nah Andre, sudah gak usah nanti kotor. Gak apa-apa Pak, saya senang bantu Bapak. Iya, nah Andre cukup duduk aja gak usah ikut-ikut. Cukup duduk aja temenin Bapak. Jangan deket-deket wajan, nanti kecipratan minyak. Lawang katanya Salim di rumah Nak Andre katanya rumah Nak Andre kayak istana. Biasa aja Pak. Tapi meski rumah saya besar, saya selalu kesepian Pak. Gak punya siapa-siapa. Gak ada orang tua. Jauh dari saudara. Hidup sendiri. Cuma sama ada asisten rumah tangga saja. Walah, Bapak jadi kasihan. Pokoknya mulai sekarang anggap aja Bapak seperti Bapak kamu sendiri. Baik Catur, Nak Andre, siapapun yang sudah gak punya orang tua, boleh nganggap Bapak orang tua sendiri. Salim dan Nak Andre memang bukan saudara, tapi kalian bisa menjadi kakak adik sekarang. Dan Nak Andre boleh tinggal di rumah Bapak sesuka Nak Andre. Makasih ya Pak. Sama-sama.
Tapi apa bisa betah tidur di tempat Salim? Bukan rumahnya Pak, namun kehangatan di dalamnya. Dan saya menemukan dan merasakan sebuah kehangatan keluarga pada kalian. Makasih ya Pak. Sama-sama. Dre, loh Salim belum pulang juga Pak? Tanya Widi yang baru kembali bersama Wasis. Belum Kang. Telepon dong, ini tembunya gak datang-datang, ditunggu Catur sama Sukar. HP-nya aja ketinggalan di kamarnya Le, ucap Pak Mat. Cari rumput aja lama amat, jemput aja yuk. Kang, aku mau ikut, bisa gak bonceng 3? Bisa, tapi kamu paling belakang ya. Ya, Pak, Andre nyusul Kang Salim dulu ya Pak. Ya, awas jatuh. Ya Pak. Ketiganya pun naik motor, melewati persawahan Sukar menuju ke ladang tebu yang tak bertuan, di mana lokasi Salim mencari rumput. Dan tak lama kemudian ketiganya sampai. Kok sepi Kang? Tanya Andre. Biasanya dia nyari rumputnya di dalam, ucap Wasis memarkirkan motornya dan ketiganya jalan kaki mencari Salim. Nah, itu tebunya udah diikat. Orangnya mana? Tanya Widi. Sepi amat Kang. Kang Salim berani banget. Ya kan udah biasa, dan dia emang pemberani. Yuk ke kiri, ucap Wasis saat menemukan persimpangan jalan. Shh, delengan lari nih. Shh, liatin anaknya. Kebiasaan, ucap Wasis. Kang, biar gue aja yang bangunin. Kalian pulang aja. Tebunya keburu ditunggu sama Pak Mat, ucap Andre. Ya udah, kita tunggu di rumah Sukar ya. Makan siang di sana. Iya Kang. Keduanya pun pulang dan kini tinggal Andre sendirian yang sedang memperhatikan cowok kampungnya itu sedang tidur nyenyak di atas 2 karung rumput yang penuh. Andre perlahan mendekati Salim. Salim masih tak sadar jika ada langkah kaki yang perlahan menghampirinya. Dan begitu dekat, Andre berjongkok dan menatap lekat-lekat wajah polos Salim. Mata Andre tertuju pada mulut yang kini terbuka. Mata Andre lalu bergeser ke seluruh tubuh Salim dari atas hingga bawah. Andre tersenyum. Andre dibuat kagum dengan kepolosan Salim. Anaknya rajin, ulet, dan berbakti kepada orang tua. Dan itu semakin membuat Andre jatuh cinta. Andre bersyukur bertemu Salim dan juga Pak Mat. Serasa memiliki keluarga baru. Andre berjanji, Andre akan membahagiakan Salim dan Pak Mat sebisa Andre. Andre lagi-lagi menatap wajah Salim yang terlihat lelah, sampai tak tega jika hendak membangunkannya. Namun Andre sudah terlanjur kangen. Andre bingung bagaimana harus membangunkan Salim. Andre mendekati wajah Salim dan matanya terfokus pada bibirnya yang mangap. Hingga aroma nafas Salim bisa ia rasakan. Aromanya seperti aroma jambu air. Dan benar saja, ternyata di sebelah kanannya saat ini ada pohon jambu air yang cukup lebat dan merah-merah. Andre tersenyum. Andre melanjutkan aksinya, mendekati bibir Salim. Hingga kemudian, cups. Wah. Salim bergerak, namun tidak bangun dan hanya berpindah posisi memiring membelakangi Andre. Dan Andre yang gemas seketika mendekati Salim dan memeluk Salim dan ikut tidur di atas karung rumput. Hingga kemudian, set. Aduh, Kang, ini gue Kang, ucap Andre saat Salim mengambil celurit atau sabit dan hendak menyerangnya. Andre, kamu? Walah, tak kira penjahat. Set. Kamu kesini sama siapa? Ucap Salim melempar sabitnya dan memeluk Andre. Diantar Kang Wasi sama Kang Widi. Tapi udah balik, sekalian bawa tebu Kang Salim tadi. Kangen nih Sun yang Riko. Kamu kok gak bilang? Aku pikir masih nanti datangnya. Dari tadi Kang, gue nunggu Kang Salim pulang, tapi lama banget. Mana HP ketinggalan di kamar. Ternyata tidur. Iya maaf, ngantuk. Kamu sih semalam ngajak begadang, ngajak colbar. Kan aku jadi masih ngantuk pas cari rumput. Sekarang gue gak ngajakin Kang Salim colbar lagi. Tapi ngapain Dre? Jangan main di sini.
banyak semut, banyak nyamuk, takut ada ular. Dan jangan di sini, di rumah aja ya. Aku gak bawa kondom sama pelumas. Sepurane biyen Kang, isun sing gelem gawe kondom. Yakne kari enak isun bisa ngrasakaken duwen riko. Memangnya kamu bersih? Udah cebok belum? Cebok dulu sana yang bersih. Ada kali deket sini. Cebokin ya, ucap Andre mengetes Salim. Padahal Andre sudah prepare dan siap lahir batin sejak tadi. Kenapa? Kang Salim gak mau cebokin gue? Kang Salim jijik. Ya udah. Itu artinya Kang Salim gak sayang sama gue dan setengah-setengah jadi homo. Kalau Kang Salim pernah mandiin catur dan nyebokin catur dan gak jijik, kenapa sama gue yang cowok sendiri jijik? Gak adil. Ya udah, kalau Kang Salim gak mau, gue balik lagi aja ke Jakarta. Kamu ini loh, belum apa-apa udah ngambekan. Gak sesuai sama body. Badan kayak tukang pukul, tapi kelakuan kayak cewek. Habisnya Kang Salim pilih kasih. Lebih peduli dan lebih perhatian sama teman sendiri daripada sama cowok sendiri. Iya, aku cebokin. Tapi jangan di kali sini ya. Kali sini, meski sepi, masih ada orang riwa-riwi. Kecuali sungai di balik hutan bambu. Gak ada yang berani ke sana meskipun siang-siang. Semenjak Cokro bunuh diri. Atau tak cebokin di rumah aja ya. Sekarang kita pulang. Kita main di rumah aja ya. Habis main, lapar, makan deh di rumah Kang Sukar. Ya udah, beneran cebokin ya. Janji sayang. Ya udah, ayo buruan. Loh, gimana aku bonceng? Kalau ada kamu, kita jalan kaki nggak apa-apa. Agak jauh loh ini. Bonceng aja Kang, biar cepet. Biar gue nahan karungnya. Emang kuat? Kang Salim ngeraguin otot besar gue. Ya kali aja. Nih, lihat. Biar kata 2 karung cuma rumput. Gue kalau nge-gym bisa bawa dumbbell sama barbel lebih berat daripada ini. Iya, percaya. Kamu aja gendong aku dengan entengnya pas di Jakarta. Nah, tuh tahu. Ayo, let's go. Keduanya pun naik sepeda ontel menuju rumah Salim. Dan saat perjalanan menuju ke rumah, HP Andre berbunyi. Seseorang menelpon. Ya, oke. Siap, saya tunggu. Siapa Andre? Kang, ayo buruan, cepet pulang. Ada apa Andre? Udah cepet pulang. Lewat jalan tikus saja, biar cepet. Iya dah. Tak lama kemudian, keduanya sampai. Dan ketika baru saja sampai, Andre dan Salim buru-buru menaruh rumput di samping kandang sapi dan membuka karung satu persatu dan hendak mengasih makan sapinya. Namun, ketika hendak memberi makan sapi, sebuah pickup yang mengangkut sepeda motor metik datang dan masuk di depan halaman rumah Salim. Loh, Mas, apuwo kok mlebu ring kene? Isun sing rumangsa tuku motor. Loh Mas, ngapain kok masuk ke sini? Aku gak merasa beli motor. Masnya yang beli, tapi atas nama Salim. Silakan, tanda tangan. Hah? Dre, maksudnya gimana? Udah tanda tangan aja. Ini motor gue beliin buat Kang Salim. Biar enak kemana-mana dan mudah cari rumputnya. Duh Gusti Hang Moho Agung. Kesuwun Dre, kesuwun. Tapi aku belum ada uang buat balikin duit kamu. Atau gini aja, nanti kalau aku gajian setiap tanggapan atau setiap manggung, aku kasih kamu semua. Gimana? Kang, ngapain sih? Kang Salim masih gak paham. Gue kagak minta ganti. Gue beliin ini emang spesial buat Kang Salim. Dan gue ikhlas buat cowok kampung gue yang ganteng ini. Ucap Andre menyubit pipi Salim yang membuat Salim terharu. Dre, gak usah drama, gak usah lebay. Gue tinggal balik nih ke Jakarta, gak balik lagi. Kamu ini lagi dikit-dikit ngancem balik ke Jakarta gak balik lagi. Gak suka aku. Iya ini aku tanda tangan terima. Aduh, mimpi apa aku semalam. Dah Mas, kalau begitu saya pamit. Mari, monggo. Aduh Andre.
Hah, jangan komplain dan jangan kaget dulu. Itu baru kejutan yang pertama. Masih ada kejutan yang kedua. Tunggu sebentar, ucap Andre yang seketika lari dan masuk ke dalam rumah Salim. Yang membuat Salim heran sembari menatap dan mengelus motor metiknya. Lagi-lagi Salim heran sampai garuk-garuk kepala dan melamun. Hingga mo, suara sapi yang sepertinya lapar. Salim pun sembari menunggu Andre kembali, ia memberi makan sapi. Dan tak lama kemudian Andre kembali membawa sesuatu yang ditutupi oleh kain. Yang membuat Salim penasaran. Apa itu, Andre? Buka. Kendang? Wah, karya api kendang ikai. Kelendir kok bisa untuk kendang ikai. Iki kendang larang. Karya api ukirane. Kendang, wah sungguh bagus kendang ini. Gimana caranya kamu bisa dapat kendang ini? Ini kendang mahal, sungguh bagus ukirannya. Ucap Salim senang tak terkira. Dan tawa Salim itu membuat Andre bahagia. Salim pun yang kegirangan seketika test drive. Mencoba mengeplak kendang barunya, mengetes suaranya. Gimana Kang? Mantap, suaranya bagus dan nyaring. Ini kendang mahal. Kamu kok tahu sih aku lagi butuh kendang? Taulah. Apa sih yang gak gue tahu dari Kang Salim? Gue ngikutin akun sanggar Kang Salim. Dan gue sempet lihat pas kalian ngobrol saat live. Jika kendang pribadi milik Kang Salim sendiri rusak. Dan hanya mengandalkan kendang sanggar. Iya, benar. Karena biasanya kalau aku tampil atau manggung, itu gak sekedar pakai kendang sanggar aja. Kendang pribadiku juga selalu tak bawa, biar banyak variasi suara. Dan aku bimbang waktu kendangku rusak, mau ganti kulit servis atau beli yang baru. Sedangkan keinginan hati ingin beli motor. Sekarang malah kamu yang wujudin keinginanku. Kesuwun ya Andre, muga-muga riko diparingi rezeki Gusti Pangeran Hang Biales. Sama-sama Kang, gue seneng lihat Kang Salim seneng. Aku bersyukur Andre punya kamu. Ternyata kamu orangnya diam-diam perhatian ya. Aku bersyukur dan beruntung punya kamu. Aku janji aku akan setia. Tapi aku bingung. Bingung apa Kang? Aku gak bisa balas kebaikan kamu. Kamu kan tahu sendiri, aku kere. Ucap Salim tiba-tiba minder dan insecure. Dan Andre seketika mendekati Salim dan mencakup gundukan di celana pendek Salim sembari berbisik. Kang Salim, gak usah mikir balas apa-apa. Cukup keplak bokongku, seperti Kang Salim mengeplak kendang itu. Seketika gundukan Salim membesar dan mengeras. Salim meminggirkan motornya, lalu menghampiri Andre dan mencium bibir Andre dengan nafsu dan mendorong tubuh Andre hingga jatuh di atas rumput-rumput di sebelah kandang sapi. Lalu keduanya saling membuka pakaian masing-masing. Lalu keduanya sama-sama tak tahan berguling-guling di atas rumput. Dan bisa dibayangkan aroma kandang sapi seperti apa. Namun keduanya tak peduli dan tetap menikmati gumulan di antara keduanya. Keduanya saling mencium, saling meraba, saling menyentuh. Dan Andre juga menservis milik Salim yang kini terlentang sembari meremas rumput di bawahnya. Oh, Dre. Kenapa Kang? Karya enak. Hop, ojo digiatno. Engkau bisa metu. Sungguh enak. Stop, jangan kencang. Nanti bisa keluar. Ucap Salim dengan mata sayu. Ya udah, masuk aja ya Kang. Gue nggak tahan. Udah lama pengen ngerasain punya Kang Salim. Ucap Andre berganti posisi dan kini menungging. Dre, karu semok bokong liro. Enak banget Kang keplakan lo. Anjir mantap. Dre, aku nggak tahan Dre. Punyaku udah kenceng. Bokong kamu semok Dre. Putih banget Dre. Gak kayak bokongku hitam. Kok kelihatannya sempit? Apa gak sakit nanti? Gak bakal Kang, udah pengalaman. Tapi dijamin Kang, pasti Kang Salim puas. Duh Dre, seksi sekali sih bokongmu. Plak, padahal bokong laki-laki. Bisa-bisa
aku mainin setiap malam. Terserah Kang Salim, mau diapain bokong gue tiap malam, gue pasrah. Gue juga udah gak kuat, masukin Kang. Ayo, tak cebrokin dulu. Gak usah Kang, udah bersih kok. Gue tadi bercanda. Kalau gak percaya, Kang Salim bisa cek sendiri. Gimana cara ngeceknya? Jilat, basahi, dan setelah benar-benar basah, masukkan jari Kang Salim. Hah? Iya. Tapi kenapa? Kang Salim ragu. Oh, enggak. Ya udah. Slut. Lidah cowok kampung nyetrum juga. Mantap. Pantat kamu kok harum sekali, Ndre. Kamu sabunin ya? Dan rasanya kok gurih ya? Baru kali ini aku makan pantat. Tadinya aku kira jorok dan kotor. Gue kan bersihan, Kang. Iya, percaya. Coba masukin jari Kang Salim. Satu aja. Ya, maaf ya Andre. Serut. Aduh, jariku ketelen. Set. Salim mengeluarkan jarinya. Gila, baru satu jari aja sempitnya gak karuan. Apalagi punyaku masuk. Gimana Kang? Tangan Kang Salim kotor? Enggak, bersih. Kamu gak sakit tadi jariku masuk? Enggak Kang, ayo Kang, gue gak tahan. Udah dari di Jakarta, gue ngempet kangen Kang Salim. Sama, ya udah. Mungkin ini sudah saatnya aku melepas kejantananku untuk kamu. Iya Kang. Permisi Andre. Wah, kari anget ring jeru Andre. Sungguh hangat di dalam Dre. Enaknya batang cowok kampung. Ayam kampung memang lebih mantap daripada ayam broiler. Dre, bisa-bisa aku ngeplak bokongmu tiap malam. Keplak Kang, keplakan. Ya, keduanya kini bercinta di atas rumput di pinggir kandang sapi. Keduanya berkali-kali ganti posisi untuk menambah kenikmatan keduanya. Bahkan saking kencangnya, pembantas kandang hingga roboh dan terlepas. Namun keduanya masih bergoyang di mabuk kepayang. Suara desahan keduanya berkolaborasi dengan suara sapi di samping keduanya. Andre tersenyum dari bawah memperhatikan Salim yang semangat dan kini malah bersemangat setelah tahu nikmatnya lubang lelaki. Saking nikmatnya sampai keringatnya jatuh ke tubuh Andre dan ke rumput. Andre merasakan sesuatu. Sebagai boti homo berpengalaman, Andre sudah hafal jika partner seksnya sudah tak tahan dan ingin keluar. Karena frekuensi sodokan terasa lebih intens. Dre, kayaknya aku gak tahan Dre. Kebangetan enaknya. Rasanya kayak dipijet-pijet. Aku keluarin ya? Iya Kang, keluarin. Nanti kita main lagi. Keluarin di mana Dre? Terserah Kang Salim. Kang Salim mau di mana? Di dalam aja ya Dre. Gak bakal hamil juga. Iya Kang. Ya, Salim tak tahan. Genjotannya semakin kencang. Sampai tubuh Andre terbentur-bentur di kandang kayu. Namun Andre justru sangat menikmati. Tangan Andre mencengkeram keras-keras rumput di tangannya. Salim merunduk mencium bibirnya. Lalu kedua telapak tangan Andre berganti menyentuh kedua pipi bokong Salim. Meremas dan ikut menekannya agar sensasinya terasa semakin terdorong masuk ke dalam. Dan benar saja, rasanya sampai mentok. Tubuh Salim bergetar, sesuatu hendak keluar. Mantap. Kang, lo hebat banget Kang. Gue puas, sumpah. Meskipun lo bukan yang pertama bagi gue, tapi jujur, gue ngerasain puas lahir batin. Kepuasan gue gak berhenti di lubang bol aja, tapi juga sampai hati Kang. Ucap Andre menunjuk dadanya. Dre, jujur, aku gak nyangka begituan sama laki-laki. Kok enak juga ya? Baru tahu ya. Tapi inget, jangan sekali-kali Kang Salim berniat nyobain cowok lain. Enggak lah, aku gak mau coba-coba. Aku pengen belajar setia. Bahkan dari godaan wanita. Beneran ya? Iya. Yaudah, ayo pakai baju. Terus mandi biar gak gatal kena rumput. Awas, rumputnya mau tak kasih makan Loh, kenapa Kang? Sapiku ucul.
Lek, waduh, Kang, Pak Mat Kang, gimana ini?